Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Yuk kita ibadah online lagi. Siapin hatinya untuk datang sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita lagi tentang Paulus. Tapi apa yang terjadi sama Paulus ya kali ini? Nih, jadi di kota Yerusalem, orang-orang Yahudi itu ingin menangkap Paulus karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan agar tidak terjadi keributan di kota itu, maka datanglah tentara Roma. Itu tuh yang di depan sama yang di belakang.
yang bawa pedang. Nah, itu tentara Roma. Tentara Roma ini membawa Paulus ke markas tentara. Setelah sampai, Paulus pun dihadapkan di depan perwira. Terus kanan kirinya siapa? Itu tahanan yang lain. Nah, perwira yang ada di hadapan Paulus itu namanya perwira Julius. Perwira Julius. Akhirnya Paulus dan tahanan-tahanan yang lain ini disuruh untuk pergi naik kapal ke kota Roma. Tapi Paulus memperingatkan perwira Julius itu agar kapalnya jangan berangkat di hari itu. Namun perwira Julius gak percaya sama Paulus. Dia malah percaya sama nahkoda dan akhirnya tetap deh kapalnya berlayar. Lalu setelah itu datanglah angin sepoi-sepoi dan kapalnya pun berlayar. Tiba-tiba datanglah angin badai dan mengombang-ambingkan kapal mereka. Lihat, anginnya kenceng banget dan kapalnya pun udah goyang-goyang. Nah, ini adalah penumpang kapal yang lain dan masih banyak juga yang lainnya. Mereka semua merasa takut. Jangan-jangan kapal ini bakal tenggelam. Mereka semua ketakutan. Lalu Paulus pun menyampaikan pesan Tuhan lewat malaikat Tuhan bahwa mereka semua yang ada dalam kapal itu akan selamat. Paulus pun mengajak semua orang itu makan karena mereka sudah tidak makan sepanjang berapa hari nih karena ketakutannya. Akhirnya Paulus ngajak makan roti sampai kenyang. Dan setelah makan kenyang, mereka pun melanjutkan perjalanannya sampai ke dekat pantai. Dan adik-adik tahu, akhirnya kapal itu sampai juga di kota Roma. Setelah sampai, Paulus tinggal di sebuah rumah, di mana di rumah itu dikawal oleh seorang prajurit. Tapi Paulus tetap memberitakan Yesus adalah Tuhan kepada semua orang yang datang ke rumahnya. Paulus tetap memberitakan Injil. Paulus tetap menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang datang ke rumah itu. Wow, yang dilakukan Paulus keren banget ya adik-adik. Melalui firman Tuhan tadi, adik-adik harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Buktinya adalah Paulus. Sepanjang perjalanan hidup Paulus dalam memberitakan Injil, Tuhan selalu menyertai. Mau dia masuk penjara, mau dia diomongin banyak orang, Tuhan selalu menyertai. Yuk sekarang baca satu ayat ada di Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini Tuhan yang bilang adik-adik. Ini janji Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan, termasuk untuk kakak dan untuk adik-adik semua. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan bilang sekali-sekali Tuhan itu gak akan membiarkan kita, dan sekali-sekali pun tidak akan meninggalkan kita. Yuk baca sekali lagi. 1,
2, 3. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan, kami mau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya senang jadi
Selamat hari Minggu adik-adik. Sehat-sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.